Jadi ibu kita akan segera memulai ya, ibu semua. Kita akan segera membuka kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua berada sehingga kita dapat berkumpul di majelis Allah pada hari ini. Dan dengan segala kehendaknya kita dapat melaksanakan kegiatan pengajian rutin majelis taklim Az-Zahra di setiap hari Rabu secara offline dan online. Salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurahkan Rasul tauladan dan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabat dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga bersama. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dilapangkan waktu kita untuk selalu dapat hadir dalam pada pengajian ini. Dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Tuan Rumah Ibu Tiwi, yang kami hormati Ustaz Muhammad Wahyu Ilham, dan seluruh jamaah muslimat yang bersedia. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Tiwi dan tim Tiket 1 yang telah mempersiapkan fasilitas untuk majelis ilmu kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati dan meluaskan rezeki sahibul baik dan semoga ibu-ibu Tiwi tersambung dengan rezeki yang luas dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menambah keberkahan majelis ini, mari bersama-sama kita awali dengan surah Fatihah. Ya karena berdua ia karena Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, telah bersama kita dakwah dulu yang akan membawakan tema pada hari ini yaitu fikih kurban. Singkat waktu kepada Ustaz. Ya. Sebelum kita mulai, izin saya berpantun sedikit, boleh Ibu ya? Boleh ya? Majelis Az-Zahra, majelis yang hebat. Setelah kajian dikasih makan. Hari ini saya datang agak sedikit terlambat. Mohon tolong dimaafkan. Ini. Jadi dimaafkan ya Ibu ya. Dimaafkan. Selamat datang Batin Mia. Oh ini jumpa lagi. Ustaz, nanti ya Pak Ustaz. Sampai itu ini kan. Banyak mobil saya pulang ke ini. Tapi kata Tuhan itu seperti ini lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kadang-kadang orang yang datang terakhir itu lebih baik daripada datang pertama. Tapi jangan jadi dalil ya nantinya. Itu tafsir jalan lain. Bergurau ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan ibu-ibu majelis taklim Az-Zahra ya, ibu-ibu ya. Sebagaimana Az-Zahra ini adalah melekat kepada salah satu nama putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menariknya di akhirat kelak itu ketika orang dihisab ataupun orang diproses untuk memasuki surga, masing-masing orang dipimpin oleh pemimpinnya masing-masing. Ada yang masuk surga jalur dermawan, ada yang masuk surga jalur sabar, ada yang masuk surga jalur perempuan hebat. Kabar menariknya, Fatimah Az-Zahra kata Rasulullah SAW merupakan pemimpin perempuan-perempuan yang masuk surga. Nah, hubungannya Pak Ustaz, semoga dengan nama majelis ta'lim ini semua dekat kepada nama anak Rasulullah. Semua ibu-ibu yang hadir di sini itu satu baris dengan Fatimah Zahra. Ustaz enggak, janganlah saya baris di stop para perempuan juga nanti kan. Saya di stop Abu Bakar saya. Itu. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan, tuan rumah kita pada hari ini makan mie ayam ditambah sawi. Yang cakep pantunnya atau sayangnya nih ibu? Ya pasti pantunnya ibu ya. Kalau sayang cakep itu ibu-ibu udah min makan. Makan mie ayam campur sawi. Cakep. Tambah sawinya bertambah harga. Mari kita doakan untuk tuan rumah Ibu, siapa tadi namanya? Ibu Tiwi. Semoga sekeluarga masuk surga. Amin, amin, ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya izin mulai Ibu ya. Puji syukur tentu nomor satu yang kita letakkan di dalam asas kehidupan kita. Karena apabila kita tidak bersyukur, kata Allah, maka sesungguhnya azabnya sangatlah pedih. Oleh karena itu, kalau kita nggak mau termasuk golongan orang yang diazab oleh Allah, maka hendaklah kita bersyukur. Yang kedua, sholat dan wassalaman daimaini. Sholat dan sholawat dan salam mari kita kirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena seluruh amalan yang tanpa ada kompromi pahalanya itu cuma sholawat. Kalau kita sholat, tapi sholatnya itu cari muka mak mertua misalnya. Atau cari nggak ikhlas gitu. Agar dipuji bos. Nah, mungkin ada yang punya kedai di sini kan. Lalu kemudian anak buahnya sholat rajin. Ternyata dalam hatinya ada ketidakikhlasan. Kok biar bos lihat kita soleh, nanti dinaikkan jabatannya. Maka zom pahala sholatnya. Puasa pun begitu. Zakat pun begitu. Tapi kalau sholawat kata Rasulullah SAW, itu termasuk hal-hal yang ketika diucapkan sudah pasti pahala. Mau riak kek, mau bercanda kek, pasti langsung jadi pahala. Dan menariknya lagi kata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya asyarat. Berapa asyarat itu? 10 kali. Nah, jadi kalau saya bilang ke nenek-nenek panti jompo di daerah saya, kan mereka minta amalan tuh. Ustadz, minta amalan Ustadz, kami udah tua nih Ustadz. Tapi jangan yang ribet-ribet Ustadz. Nah, maka saya kasih 3 amalan. Satu amalannya perbanyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nggak mampu terlalu panjang, la ilaha illallah saja. Muhammadnya kita pindah kepada sholawat. Mengapa kita harus memperbanyak membaca la ilaha illallah? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah kata Rasul. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah,
pasti masuk surga. Nah, itu hadisnya. Gimana Ustaz kalau seandainya ini nenek kita ini udah tua Ustaz? Kalau dibimbing la ilaha illallah, tak mampu lagi Ustaz, terlalu panjang. Maka cukup ganti dengan Allah, Allah, Allah. Jadi pernah suatu ketika sahabat itu bertanya kepada Rasul, gimana caranya agar kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah membaca la ilaha illallah? Ya tentunya dengan memperbanyak mentauhidkan Tuhan, itu la ilaha illallah. Itu satu. Itu pasti garansi untuk surga. Yang kedua, sholawat. Sholawat gunanya apa? Menambah pahala. Satu kali sholawat, pahala. Satu kali sholawat, pahala. Pahalanya 10 lagi. Kalau dalam satu hari dapat 100, artinya kita udah mendapatkan pahala 1000. Nah, udah cukup itu. Makanya kalau saya pribadi selaku akademisi di bagian kajian Islam, kalau saya ngisi pengajian saya kurang suka bahas neraka gitu. Jadi kebanyakan ya dalam tanda kutip, tapi orang memiliki style masing-masing ya. Ada juga pendekatannya yang menakut-nakuti via neraka. Kalau saya enggak. Padahal masuk surga itu lebih gampang daripada masuk neraka. Coba kita bayangin, kewajiban kita itu cuma sholat 5 waktu loh. Kewajiban kita umat Islam itu gak repot. Cuma sholat 5 waktu. Puasa Ramadan 1 kali setahun. Zakat 1 kali setahun. Haji bagi yang mampu. Kewajibannya cuma sholat 5 waktu. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, fix masuk surga udah. Gak ada kompromi itu. Kemudian misalkan kalau kita nih nggak duduk, misalkan nggak keluar rumah dengan niat agar dalam tanda kutip tidak banyak melihat maksiat, itu udah pahala. Apalagi ibu-ibu berhias diri, pakai make up, pakai skincare. Tapi untuk suami, semakin mahal skincare-nya, semakin besar pahalanya tuh. Oh, ini dipotong sama ibu-ibu nanti. Ini untuk suami. Itu gampang masuk surga itu. Pak, jangan takut. Saya juga pernah ditanya sama jamaah, Ustaz, kalau seandainya sholat Ustaz selama hidup nggak diterima Tuhan bagaimana? Saya jawab, saya ditakdirkan pernah sholat aja itu sudah syukur. Makanya dalam sholat itu ulama fikih sepakat khusyuk tidak menjadi syarat sah sholat. Nggak ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu suci badan, suci pakaian, suci tempat. 3 itu saja. Rukunnya pun nggak ada khusyuk. Cobalah cari ibu-ibu. Fatihah, takbir, berdiri, tumakninah, duduk di antara dua sujud, nggak ada khusyuk. Artinya apa? Tuhan itu tidak terlalu menuntut fokusnya kita, tapi komitmen kita untuk menjalankan dan menunaikan gitu. Jadi udah, ibu-ibu yang di sini saya yakin menunjukkan. Saya yang optimis, ibu pesimis ya. Ustaz, kami sedang merumpi, Ustaz. Khusyuk itu bonus. Kalau bisa khusyuk, itu lebih bagus. Tapi kadang-kadang manusia ini ya, dalam sholat, imajinasinya menghayal kemana-mana. Itu yang kedua. Jadi bacalah sholawat yang banyak. Yang ketiga adalah istighfar. Nah, istilahnya Aisyah itu pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Rasulullah itu idzan sharafa min sholatihi fastaghfara salasan. Rasulullah itu apabila setiap selesai sholatnya, beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba kita bayangkan ibu-ibu ya. Rasulullah aja yang maksumnya apa? Terpelihara dari dosa. Nggak ada dosanya beliau. Makhluk terbaik, kunci surga berada di dalam syafaatnya, tapi masih beristighfar kepada Allah ya Pak. Nah, lalu kemudian kita yang dalam tanda kutip ya sektorol telepon HP ada potensi dosa, masuk mall ada potensi dosa, ngumpul-ngumpul ada potensi dosa. Tapi kenapa kita begitu berat istighfar? Istighfar 3 kali. Apa gunanya istighfar? Istighfar itu sebagai penghapus dosa.
Lalu istighfar apa yang paling baik? Istighfar yang paling baik adalah istighfar yang sayyidul istighfar. Yang mana itu? Astagfirullahaladzim, alladzi wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wal hayyul qayyumnya itu yang mahal. Nah, jadi kalau ibu selesai sholat, bacalah. Boleh. Astagfirullah, sudah cukup. Atau astagfirullahaladzim, juga boleh. Atau astagfirullahaladzim, alladzi yang panjang itu juga boleh. Kalau sholawat dari Ustaz, apa yang paling bagus? Sholawat yang paling baik, kata Rasulullah, adalah sholawat Ibrahimiyah. Apa sholawat Ibrahimiyah? Sholawat yang terletak pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang paling baik. Kalau baca itu banyak banget pahalanya. Jadi lengkap ya. La ilaha illallah untuk membuat kita meninggal dalam keimanan. Sholawat itu adalah tabungan ataupun tabungan kita yang pasti pahala. Dan yang ketiga, sifat penghapus semua dosa. Kalau tiga ini sudah dilakukan, baca la ilaha illallah dalam sehari. Nggak usah banyak-banyak, seikhlasnya aja. Berapa? 5 ke, 10, 100, nggak ada batasan pasti. Rasulullah nggak bilang, harus segini, enggak. Kemudian sholawat baca 10 kali, atau setiap selesai sholat baca 3 kali, 5 kali. Nah, atau istighfar 3 kali, Rasulullah 3 kali. Kita ambil mungkin 30 kali. Artinya kan nggak nyampe 500. Tapi dengan kita melakukan itu, garansi masuk surga. Apa masuk surga artinya? Apa berarti? Masuk surga. Lagi dengan apa? Istighfar ya? Iya. Ya, yang lebih panjang. Sayyidul istighfar itu ibarat kata dia menghanguskan dosa itu bagaikan jerami kering dibakar api, kata ulama. Jadi memanglah makanya dibacalah istighfar yang baik. Seperti itu. Jadi gampang masuk surga. Saya pernah guyon sama jemaah saya di Jakarta kemarin. Bagi saya masuk surga itu lebih gampang daripada masuk ke restoran pagi sore. Masuk restoran pagi sore, ibu ayam pop rendangnya. Saya kan baru tinggal di Jakarta, baru sekitar 5 bulan pindah ke Jakarta. Katakan petenteng kawan-kawan aja. Nasi padang itu Ustaz. Jadi sangka kita tuh harganya sama kayak di Jambi. Tantang petenteng masuk ke dalam, lihat yang makan jas-jasnya datin. Minder sendiri kita kan. Rupanya sesuai dengan prediksi BMKG. Bergoyang dompet itu. Gitu. Tapi sesekali tidak apa-apa gitu ya. Istilahnya menyenangkan lambung. Niatkan menyenangkan lambung dan baik. Pada hari ini saya akan ngisi di majelis Al-Zahra, nanti di stop aja kapan batasnya jam 1 kan ya. Batasnya jam 1. Nanti kita harus tanya jawab. Iya, udah masuk tanya jawab maksud saya itu. Pokoknya jam 1 kita udah harus selesai gitu. Baik. Saya berani untuk memberikan garansi tema yang kita bahas hari ini ada beberapa bab yang sangat jarang orang bahas, bahkan belum. Gara-gara pengajian Az-Zahra, saya diundang ngisi di Az-Zahra, saya itu jadi mengaudit harta Nabi Ibrahim. Di sini ada yang tahu Nabi Ibrahim itu kekayaannya berapa? Pernah dengar nggak? Saya tinjau dari 3 aspek, Bu. Metodologi kualitatif, metodologi kuantitatif, kajian pustaka. 3 saya teliti dari 3 hal, 3 aspek. Kemudian saya temukan, ternyata nominal harta yang diketahui itu sebanyak itu. Dan alhamdulillah, mungkin kalau Nabi Ibrahim itu hidup zaman sekarang dan hidup di Malaysia, kayaknya dapat gelar datuk juga kayak. Datuk Ibrahim. Gitu. Di sini selain datinnya ada yang datin lagi? Berarti alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan
Wah, menyumbang makanan. Terima kasih banyak, Datin. Tuh, di sini nggak ada yang Melayu asli ya, Bu, ya. Nggak ada. Jadi saya bahasa Indonesia aja ya. Ada Melayu kan kita campur-campurkan sama Malaysia, gitu kan. Baik, bab yang pertama yang kita bahas, mengapa saya audit harta Nabi Ibrahim ya, Bu, ya. Ini menarik nih. Setiap manusia itu cobaannya pasti beda-beda. Setiap manusia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti beda-beda. Ujian saya dengan ujian Datin Mia beda. Ujian Datin Mia dengan ujian Ibu Silvi beda. Ujian Ibu Silvi dengan ujian Nabi Ibrahim beda. Ujian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beda. Kalau saya diuji dengan pagi sore atau marugame udon, apa itu namanya Jepang? Saya semenjak pindah ke Jakarta ini makin keren ya, Pak. Makanannya yang nggak syariah lagi kan. Udah makanan Jepang sekarang ini. Ini apa namanya? Kenyang enggak, mahal ya kan itu. Tapi nggak apa-apa, itu status di medsos kan. Biar diduga orang kaya. Hashtag tidak menyindir ya. Nah, itu. Saya kalau diuji pagi sore, gentar saya tuh. Kata kawan Ustaz, ayo kita pagi sore Ustaz, bersedekah lah Ustaz. Ustaz tembusunya pagi sore itu besar pahala. Saya bilang, saya cari lagi amal ibadah yang lain aja udah. Gitu. Tapi kalau bagi Datin Mia mungkin nggak apa-apa. Aman-aman aja. Di bab lain yang Datin Mia lemah. Mungkin Datin Mia sama Bu Silvi aman-aman aja Bu Silvi. Oh jangankan pagi sore, malam subuh pun ayo. Kata Bu Silvi misalkan. Jadi beda orang, beda ujian. Mengapa saya arahkan di sini? Kenapa saya audit harta Nabi Ibrahim? Mengapa Nabi Ibrahim itu diminta sama Allah anaknya? Ternyata setelah saya tinggal di kajian pustaka, di kitab-kitab maksudnya, ada dua alasan. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu memang pernah ketika orang minta domba-dombanya, beliau bilang gini, ya Khalilullah. Nabi Ibrahim itu Khalil ya, Al-Khalil. Beliau itu kekasih Allah, gelarnya Al-Khalil. Ya Nabi Allah Ibrahim, saya minta kambingnya lah gitu buat contohnya. Boleh nggak? Boleh, silakan. Berapa? Silakan kamu ambil berapa? Nah, memangnya nggak keberatan kalau bahasa anak gaul zaman sekarang? Apa kata Nabi Ibrahim? Ini semua milik Allah. Jangankan kambing, kalaupun anakku diminta Allah, aku kasih kata Nabi Ibrahim. Itu satu. Alasan yang pertama. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Nabi Ibrahim kalau diuji dari harta ibu-ibu, nggak akan terpengaruh. Dalam tanda kutip, kenapa? Beliau itu termasuk Nabi yang paling kaya selain daripada Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman nggak usah diceritain lah. Nanti kita bahas bab Nabi Sulaiman yang akan datang. Nabi Ibrahim ini Nabi yang luar biasa kaya. Bahkan dalam tanda kutip ya ibu ya, ini bukan dalam kitab kita. Saya juga mempelajari perbandingan agama. Karena terkadang bab Nabi Ibrahim ini seringkali dibenturkan dengan Alkitab. Dengan Alkitab. Tahu Alkitab ibu-ibu? Kitabnya agama saudara kita yang sebelah. Nah, kalau dalam Alkitab itu diceritakan, ibu pernah dengar Nabi Lut? Nabi Lut, Adam, kedua, Idris, tiga, Nuh, empat, Hud, Saleh, Ibrahim, terus, salah. Lut. Ibrahim sama Lut ini saudara. Saudara dekat. Ada yang bilang aman kalau nggak keliru. Kalau saya salah nanti tolong dikoreksi. Saudara dekat. Jadi awalnya mereka itu pindah dari Babylon. Jadi Nabi Ibrahim itu ngancurin patungnya Namrus, lalu kemudian Namrus marah, Nabi Ibrahim lalu dibakar. Ketika dibakar ternyata api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Jadi dingin apinya. Akhirnya frustasi si Namrud, dibakar, nggak bisa dibunuh, nggak bisa. Dan orang-orang Babylon udah banyak yang masuk ke agamanya, agama Ibrahim. Agamanya disebut agama apa? Agama Hanif. Nah, agama Hanif. Kata Namrud, orang ini dibunuh nggak bisa. Tapi kalau dipertahankan di Babylon, bisa kacau nih semuanya. Semuanya nanti masuk Hanif nih. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim diusir keluar dari Babylon.
Nah, keluar dari Babylon itu salah satu yang nemenin, itu Nabi Lut. Singkat cerita, udah sampai beliau di tempat yang sudah diperintahkan Allah. Mengapa mereka itu berpisah? Nabi Ibrahim dipisah dan dengan Nabi Lut. Kalau dalam Islam, memang Nabi Lut itu berpisah sama Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berdakwah ke kaum yang namanya kaum Sodom. Kaum yang sekarang lagi marah juga ya. Wah, apa yang normalisasi LGBT apa boti apa namanya? Saya lihatnya aja. Wah. Nah kita doakan aja, tapi jangan dinormalisasi. Benci juga nggak boleh. Jadi itu dalam agama Islam. Tapi kalau dalam Alkitab beda. Dalam Alkitab itu Nabi Ibrahim saking banyaknya punya ternak, punya hewan ternak. Nabi Lut juga banyak punya hewan ternak. Jadi nggak cukup lagi tempatnya. Jadi ada gesekan sedikit. Nah, oleh karena itu diperintahkanlah Lut untuk nyari tempat yang lain. Itulah tempat negeri Sodom tadi. Itu dalam Alkitab. Tapi kalau saya ikutnya kepada Al-Quran. Masa seorang nabi rebutan tempat domba gitu loh. Kayak datin niar rebutan parkir aja kan. Kata saya, kalau usah. Itulah dalam Islam itu bagus. Kalau dalam Alkitab, Nabi Nuh itu pernah minum anggur itu. Frustasi. Minum anggur ya. Nabi Sulaiman dibilang pernah syirik. Makanya dibantah dalam. Nah, kalau dalam Islam enggak. Semua nabi itu pernah bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada salah, nanti ditegur sama Allah dan diampuni. Seperti itu. Jadi perkiraan Nabi Ibrahim itu kalau seandainya dites dari harta, pasti dia kasih. Mau minta berapa? Sapi minta berapa? 10 ambil. Kambing minta berapa? 100 ambil. Karena banyak. Karena di dalam kitab yang saya pelajari kemarin, dalam kitab namanya Miskatul Anwar. Nabi Ibrahim ini, dalam kitab Miskatul Anwar ini, Nabi Ibrahim ini memiliki 2 riwayat dari hartanya. Tapi spesifiknya hanya hewan ternak. Jadi nggak masuk tanah, nggak masuk tempat tinggal beliau. Cuma hewan ternaknya aja yang terdeteksi ada riwayatnya. Ternyata riwayatnya itu ada 2. Yang pertama, dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi Ibrahim punya hewan ternak itu 1.400 ekor. Dengan pembagian sebanyak 1.000 ekor kambing, kemudian 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Nah, gitu. Jadi kalau kita buat total harga kambing, nah itu kajian pustakanya tadi. Kajian pustakanya adalah kitab Miskatul Anwar. Saya telepon lah kawan saya yang bagian jual ternak-ternak itu. Kecuali ternak unta nggak bisa dia jawab berapa. Berapa harga kambing sekarang? Katanya harga normalnya 2 sampai 3. Tapi yang normalnya untuk yang kambing korban itu 2.500.000. Saya buat di sini 2.450.000 per 1 ekor kambing korban. Kemudian harga 1 ekor sapi 20 juta. Nggak usah kita ambil angka-angka yang tinggi 25, nggak usah. Angka sedang ya, 20 juta. Kemudian unta, setelah saya searching, ada yang bilang 30 juta harganya. Ibu-ibu yang pernah beli unta mungkin, atau pernah berteman dengan orang Arab mungkin, tahu harga spesifiknya agar melengkapi riset saya. Nah, tapi kita untuk sementara kajian ini kita buatlah 30 dulu, 30 juta. Jadi kalau menurut riwayat pertama, dari hewan ternaknya aja, kalau dikonversikan kepada keuangan sekarang, harta dari uang ternak Nabi Ibrahim itu 11.450 juta. Wih, kaya itu. 11 miliar itu udah bisa datuk ya artinya. Bisa. Nah, itu riwayat pertama. Riwayat kedua, ini lebih gila lagi. Riwayat kedua mengatakan hewan ternak Nabi Ibrahim itu sebanyak 12.000 ekor. Nah, dari bagaimana saya menafsirkan 12.000 ekor ini, maka saya ambil metode kuantitatif. Ada hitungan persentase, kemudian ada hitungan bagi rata.
Kalau 12.000 dibagi dengan kalkulasi riwayat pertama 1.000, 300 dan 100, artinya unta 10%. Kemudian sapi 30%. Dan sisanya adalah kambing. Maka angka yang didapat adalah sapi 30% daripada 12.000 itu jumlahnya 3.600 ekor. Artinya sapi Nabi Ibrahim itu 3.600 ekor, jumlahnya 72 miliar. Untanya 10% daripada 12.000 adalah 1.200 ekor, maka jumlahnya 36 miliar. Dan kambing 7.200 ekor, jumlahnya adalah 17 miliar 640 juta. Jadi total dari kekayaan hewan Nabi Ibrahim itu 125 miliar 640 juta. Ini riwayat yang kedua. Itu kalau seandainya diambil presentasinya. Kalau diambil dibagi sama rata, 12.000 itu 30%-nya unta, 30%-nya kambing, 30%-nya sapi, maka kita jumpai harta Nabi Ibrahim itu kurang lebih 2,8 miliar. 2 miliar 800 juta. Nah, 2 miliar 800 juta kurang lebih. 200 miliar, Bu. 200 miliar, maaf. 200 miliar. Nah, itulah kalau udah terbiasa ngitung uang banyak ini repot. Nah, biasanya kan saya ngitungnya paling 5 juta, 15 juta gitu. Ini udah ngitung miliaran, ini kerjaannya para kadin harusnya. 200 miliar dari uang ternaknya aja. Saya yakin nggak ada yang bahas dan ngasih tahu ibu-ibu jumlah hewan Nabi Ibrahim yang sedetail ini. Kalau dikonversikan kepada uang kita sekarang. Nah, jadi ibu-ibu Az-Zahra adalah orang yang pertama yang bisa mengaudit secara kuantitatif harta Nabi Ibrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bahasa selawat nggak nyebut ibu-ibu ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau dalam hati cuma dapat pahala hati, tinggal qalbi. Tapi kalau bunyi lidah dapat pahala lidah. Mau dua atau satu berarti. Kalau menjadi siapa nih pahala kerongkongan. Ya, sesuai sama keadaan, sesuai sama keadaan. Kita ngikuti Rasulullah. Rasulullah itu ditanya sama Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, siapa umat Islam yang paling baik? Apa jawaban Rasulullah? Orang yang pertama kali buka pintu masjid dari Rasulullah. Itu yang paling baik. Terus besoknya lagi Sayyidina Ali datang juga menjumpai Rasulullah. Nanya pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, siapa umat Islam yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Umat Islam yang paling baik adalah orang yang berperang di jalan Allah. Nah, apakah Rasulullah tidak konsisten, inkonsisten? Apakah Rasulullah munafik? Bukan. Rasulullah melihat profesi dari orang yang bertanya. Ibnu Mas'ud itu posisinya kalau kita anggap sekarang tuh pengurusi masjid, takmir. Coba dibayangin kalau Ibnu Mas'ud nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Ibnu Mas'ud apa Rasulullah lalu menjawab, berperang di jalan Allah. Maka Ibnu Mas'ud lagi buka masjid. Siapa yang buka masjid? Nah, ataupun Sayyidina Ali nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang Islam yang paling baik? Lalu Rasulullah jawab, orang yang buka masjid. Nanti Sayyidina Ali nggak lagi berperang, tapi milih buka masjid, siapa yang mau berperang? Nah, artinya sesuai sama tempat. Kalau makmum di belakang tua-tua, pendek-pendek kan ayatnya. Kalau makmum belakang pembisnis, pendek-pendek kan ayatnya. Tapi kalau di belakangnya betul-betul orang yang kanker stadium 4, 5, yang hampir mati misalnya, itu apa namanya, buatlah panjang-panjang ayatnya datinnya. Udah misalkan udah sakit, ini 3 bulan lagi mati, gitu. Cuci darah, nah, udah buat baca ayat rokaan pertama Al-Waqi'ah, rokaan kedua baca Yasin, ya kan? Pas assalamualaikum meninggal syahid fisabilillah, enggak juga ya, bahaya. Assalamualaikum, masih ngisi kajian, Mas. Masih ngisi kajian ya.
Ya. Kalau panggilan mak cuma bisa sepenting apapun harus dijawab. Istri, Itu mak mak dan timnya. Istri juga harus dijawab. Yang nggak boleh dijawab itu dipanggil boti. Kalau dipanggil kok. Tuh. Itu satu. Ya. Jadi udah tahu kita harta Nabi Ibrahim. Nah, makanya Nabi Ibrahim itu diminta anaknya. Diminta anaknya Nabi Ibrahim. Kalau diminta hartanya, nggak berat beliau. 200 miliar hartanya itu dari hewannya aja. Belum tanah-tanahnya. Belum tempat tinggalnya. Dari hewannya udah 200 miliar. Artinya apa? Allah uji beliau dengan mimpi berturut-turut. Malam pertama mimpi. Apa kata Allah? Sembelihlah anakmu. Tapi Nabi Ibrahim masih ragu. Apakah mimpi ini benar-benar dari Allah, petunjuk, atau tidak? Untuk meyakinkan itu malam kedua mimpi lagi. Malam ketiga mimpi lagi. Setelah malam ketiga, baru Nabi Ibrahim buat conclusionnya bahwa mimpi itu adalah dari Allah. Itu Nabi Ibrahim. Tapi banyak zaman kita sekarang, ada juga itu ibu-ibu yang komo, dikit-dikit mimpi dia gelisah. Ustadz, apa semalam Ustadz saya mimpi kaki suami saya jadi kecil sebelah Ustadz. Itu artinya apa ya Ustadz ya? Kok saya jadi gelisah ya? Ya Allah ya Allah. Serius ibu. Ada juga yang apa namanya ini mimpi orang tuanya meninggal. Ustadz, saya mimpi ibu saya dibacok sama hatinya Ustadz. Gara-gara rebutan tanah warisan Ustadz. Gimana tuh Ustaz? Apa artinya? Tidak setiap mimpi itu petunjuk. Tidak setiap mimpi itu ilham. Dan tidak setiap ilham itu pernah bermimpi. Nah, ilham saya sering bermimpi jadi PSD ya, Bu. Jadi begitu. Nah, jadi jangan terlalu cepat menafsirkan mimpi, Ibu ya. Sikit-sikit mimpi apa ya? Sikit-sikit mimpi apa ya? Ada mimpi orang ngasih daun sirih diartikan, wah jangan-jangan ada yang ngasih uang ntar lagi nih. Nanti nggak ada nunggu-nunggu yang ngasih uang nggak ada kecewa. Nggak boleh gitu. Nabi Ibrahim untuk merenungi mimpinya 3 malam berturut-turut. Nah makanya saya lagi-lagi saya kasih oleh-oleh nih ke ibu-ibu Zahra. Apa oleh-olehnya? Salah satu ciri-ciri mimpi yang benar kata para ulama dalam sebuah riwayat, satu, mimpinya tidak di waktu tidur yang nggak baik. Nah, kapan tidur nggak baik? Tidur selesai subuh, tidur selesai asar. Itu kan tidur-tidur yang kurang baik, yang dilarang. Nah, kalau ibu mimpi tidur selesai asar, itu asumsikan dulu bahwa cuma bunga tidur, atau alam bawah sadar, atau itu godaan iblis. Itu satu. Yang kedua, ketika bangun, ingat ceritanya secara utuh. Ketika bangun tidur, wih, tadi saya mimpi lihat ibu-ibu pakai baju kuning, jilbab coklat, itu emaknya Datin Nia itu. Kenapa sih saya? Soalnya dulu pernah ngasih kue waktu saya ngisi kajian di rumahnya. Ah, itu betul tuh Datin. Itu betul. Tapi kalau kayaknya tadi ibu-ibu lah, tapi siapa ya? Kayak pernah ketemu atau di mana gitu. Ah, itu sudah alamat nggak benar. Karena Tuhan tidak akan memberikan petunjuk yang membimbangkan kepada hambanya. Pasti jelas orang. Ah, gitu. Kalau mimpi ketemu Limin Ho, Ustaz, mimpinya pun tidurnya bagus, Ustaz. Sepertiga malam, Ustaz. Gimana jawabannya? Saya jawab aja, itu bahaya artinya. Kenapa? Bentar lagi ibu diceraikan suami itu. Itu. Jadi satu tadi di waktu yang baik. Yang kedua, ingat apa namanya secara utuh, ya secara utuh, detail. Dan yang ketiga, kita tidak tidur dalam keadaan berhadas. Berhadas tahu ibu ya, makanya sebelum tidur tuh kudu percuma Ustaz kan ketika kita tidur batal lagi wudhunya Ustaz.
Nah, itu bukan urusan kita. Agar kesucian diri itu ikhtikan kita. Mana tahu nanti dalam hidup itu Allah panggil kita apa namanya menghadap kepada ilahi Rabbi. Nah, kita udah suci, sudah mensucikan diri. Iper. Makanya orang tidur kalau dengan wudhu itu bersih. Nah, kalau ibu melakukan tiga ini, saya udah wudhu Ustaz, terus jam 2 malam saya mimpi Ustaz, mimpinya ketemu Ustaz, sama ini dan itu, saya tahu persis orangnya Ustaz. Itu boleh konsultasikan. Tanya Ustaz-Ustaz yang alim-alim, yang udah tua, yang apa hatinya udah bersih, bisa memberikan nasihat yang baik. Nah, itu arti mimpi yang benar. Nah, kembali kepada Nabi Ibrahim. Setelah 3 kali mimpi Nabi Ismail disembelih, baru beliau meyakinkan diri dan bilang ke Nabi Ismail, Bapak mimpi kamu harus disembelih. Apakah boleh kamu disembelih? Kira-kira jawaban Ismail apa? Kalau itu perintah Allah, maka Nabi Ismail dengan senang hati melakukannya. Artinya apa, ibu-ibu, bapak, ibu-ibu yang ada di sini? Karakteristik orang tua itu sangat bergantung, karakteristik anak sangat bergantung kepada bagaimana orang tuanya. Coba lah ibu-ibu zaman sekarang. Jangankan perintah bunuh, nanti ibu-ibu balik. Ibu Sylvia ada anak. Ada. Nanti balik, nah saya bunuh kamu. Atau taruh pisau di lehernya. Oh, ya dipukul gitu. Atau jangankan gitulah. Coba kita lihat berapa banyak fenomena anak-anak melawan orang tua hanya disebabkan tidak direstui. Betul gue? Tidak direstui nikah melawan. Itu kan pilihan mama. Aku kan punya pilihan sendiri. Ya udah kalau mama tidak merestui, biarlah kami memilih jalan hidup kami sendiri. Hanya karena perkara pernikahan aja, itu anak kita memangkan. Artinya apa? Ada sistem parenting kita yang nggak benar dari kecil. Nah, oleh karena itu, pastikan untuk makanan anak kita, pastikan untuk makanan keluarga kita di rumah itu adalah makanan-makanan yang halal. Saya bukan membanggakan bapak saya, nggak ibu ya. Bapak saya itu pensiunan PNS. Jadi selama dia jadi PNS, kalau untuk yang belinya beras, belinya yang sifat makanan, beliau nggak pernah gunain gaji PNS-nya, tapi gunain gaji dari kebun. Bukan berarti beliau menganggap gaji PNS sudah baik, profesi PNS sudah baik, tapi beliau ingin lebih hati-hati lagi agar anaknya memang menjadi anak-anak yang nanti bisa menjadi tiang agama. Nah, makanya Nabi Ibrahim ketika membunuh Nabi Ismail nggak protes. Nyawa, Bapak Ibu. Coba sekarang kita membunuh anak kita. Apalagi belakangan ini, nauzubillah ya, udah banyak anak-anak yang bunuh orang tua, yang kemarin dimutilasi. Itu. Gimana coba? Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu-ibu yang duduk di majelis ini semuanya berkarakteristik sebagaimana Nabi Ismail. Itu yang kedua. Nah, berikutnya pertanyaan nih. Nah, ini juga jarang dibahas. Ibu-ibu silakan kalau punya jawaban dan menganalisa boleh, jangan takut salah. Menurut ibu-ibu yang disembelih itu Ismail atau Ishak? Gimana? Yang diperintah untuk disembelih sama Tuhan itu Ismail atau Ishak? Saya kasih multiple choice boleh? Hadiahnya nanti umroh tapi tiket bayar sendiri. Satu, yang di umroh yang disembelih itu menurut para ulama pasti Ismail. Menurut ya, itu yang A pasti Ismail, B pasti Ishak, C berbeda pendapat, ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail, dan D tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya, dua-dua. Kita tidak berbicara pada akhirnya, Mbak. Iya, kita masih bahas pada awalnya. Iya, dari awal. Iya, dijawab. Ya. Nah, ini menarik. Kalau dalam versi Alkitab, agama kawan kita sebelah, ini ibu-ibu, kenapa sih Ustaz Wahyu ngutip-ngutip Alkitab juga? Jangan salah, ibu-ibu.
Banyak loh orang-orang kita itu murtad gara-gara misionarisnya mencokokin dengan itu Alkitab. Seperti Ashabul Kahfi gitu ya. Ashabul Kahfi itu kalau dalam Quran kan tidurnya 300 tahun sampai 309 tahun. Kalau kita pindahkan ke dalam kapan agama Kristen itu didirikan, Ashabul Kahfi itu terjadi hampir dalam satu abad bersama kelahiran Rasulullah. Dan itu gak mungkin. Nah, akhirnya orang ahli kitab bilang, Al-Quran salah. Nah, kemudian dalam Al-Quran ada yang dibilang di dalam surah Al-Kahfi, masih dalam surah Al-Kahfi, memang surah Al-Kahfi ini ada yang menarik Ibu. Kalau hari Jumat perbanyak baca surah Al-Kahfi agar jauh dari fitnah Dajjal. Karena surah paling misterius dalam Quran surah Al-Kahfi. Zulkarnain. Sampai sekarang siapa yang tahu Zulkarnain siapa? Kan kata Rasulullah, di dunia ini ada 4 raja yang pernah menguasai dunia secara utuh, barat dan timur. Siapa itu? 2 muslim, 2 kafir katanya. 2 muslim itu siapa? Sulaiman dan Zulkarnain. Yang kafir itu siapa? Apa bukan Bu? Yang kafir itu adalah Nebukadnezar dengan Allah selesai di nama Muhammad. Lupa saya satunya. Bukan. Sulaiman dan Zulkarnain, kemudian apa namanya, yang satunya lagi itu saya lupa. Nah, tapi kita juga nggak bahas itu. Nanti kalau saya ingat saya kasih tahu. Boleh dicek di Google juga Bapak Ibu. Allah selesai di Muhammad. Nah, yang Zulkarnain tadi kita lanjut ya. Jadi Zulkarnain ini multi tafsir. Siapa nih Zulkarnain? Nah, kalau Zulkarnain diarahkan kata Quran, Zulkarnain itu Iskandar the Great. Siapa bilang Quran bilang gitu? Misionaris banyak bilang itu. Bedakan ibu-ibu ya, antara Quran dan tafsir Quran itu beda. Al-Quran itu pedoman pokok dari Allah. Itu yang dijamin kebenarannya. Tapi kalau tafsir Al-Quran, itu tergantung mufassirnya. Bisa jadi mufassirnya juga kurang tepat dalam menafsirkan. Nah, kalau seandainya Iskandar Zulkarnain itu adalah Alexander the Great, banyak cacat datanya. Zulkarnain itu Muslim, sedangkan Iskandar Alexander the Great itu dia penyembah dewa-dewa Yunani. Nah, jadi sangat tidak sinkron. Jadi siapa Zulkarnain itu? Ternyata setelah ditelusuri, kalau saya pribadi lebih condong kepada Cyrus the Great, pemimpin dan pendiri kerajaan Persia pertama. Beliau menaklukkan bumi tanpa membunuh, beliau memulangkan Yahudi ke Yerusalem kembali. Nah, tapi ada data yang sedikit meragukan sebab kematian Cyrus the Great ini ada 3 riwayat. Yang pertama, dia mati dalam peperangan. Yang kedua, dia mati dibunuh. Yang ketiga, dia mati dengan keadaan normal. Nah, kalau dia mati dalam keadaan dibunuh, itu adalah riwayat yang paling kuat. Diceritakan oleh Herodotus, sejarawan dari Yunani, mengatakan bahwa Cyrus Agung itu matinya dipenggal kepalanya. Nah, kalau Cyrus Agung mati dipenggal kepalanya, juga bukan Zulkarnain. Karena Zulkarnain dalam Quran dibilangkan raja yang Allah mudahkan jalannya, tidak pernah kalah. Nah, jadi siapakah Zulkarnain itu? Itu wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Karena Al-Quran bukan sifat, bukan buku yang sejarah yang dinilai itu bukan hanya sejarahnya toh, tapi substansi dari kisahnya itu apa. Nah, seperti itu. Contoh juga Fir'aun. Fir'aun itu kan gelar. Ibarat kata sekarang itu presiden. Itu Fir'aun. Namanya siapa? Beda-beda. Tergantung siapa yang menjabat. Siapa yang menjabat di zaman Nabi Musa? Siapa yang menjabat di zaman Nabi Yusuf? Kita nggak tahu.
Kenapa Fir'aun yang dalam Quran tidak disebutkan nama Fir'aun yang menjabat di zaman Nabi Musa? Sebab bukan masalah namanya yang paling penting. Masalah yang paling penting itu adalah bahwa Fir'aun ini jahat, memperbudak, mengejar Nabi Musa, tenggelam di dalam laut. Nah, saya pernah dengar kajian Ustaz Adi Hidayat dan menurut saya menarik ya. Walaupun saya belum menemukan artikel ilmiahnya. Kata Ustaz Hidayat tuh, Adi Hidayat tuh begini, kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama dalam suatu peristiwa, itu berpotensi akan terulang kembali di masa yang akan datang. Tapi kalau disebutin namanya, itu tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Contohnya apa? Siapa nama anak Nabi Adam yang saling bunuh? Habil-habil itu versi Alkitab. Jangankan hadis palsu, di kitab hadis dok, jangankan hadis dok itu ya, di hadis palsu pun nggak ada yang nyebutin Habil dan Qabil. Habil dan Qabil itu murni saduran dari nama Alkitab Israiliyat. Dalam Islam nggak ada, cuma disebut anak Adam. Mengapa? Karena di masa yang akan datang pasti ada bunuh-bunuhan adik dan adik kakak. Itu bunuh-bunuhannya karena cinta lagi. Iya. Jadi peristiwa kematian pertama kali di dunia ini diakibatkan cinta. Manusia turun dari surga, terdampar ke bumi, penyebabnya juga cinta. Jadi cinta itu membahayakan apabila tidak dikontrol dengan keimanan. Nabi Adam saking cintanya sama Siti Hawa, kepala sikit aja, dia terdampar ke bumi. Memang bahaya usulan perempuan. Kemudian Qabil dan Habil berbunuh-bunuhan gara-gara apa? Karena pasangan mereka mau selang-seling. Jadi Qabil itu pasangannya Iklimah. Jadi anak Nabi Adam itu kecuali Nabi Sis ibu-ibu itu lahirnya kembar. Dua. Nah, Nabi Sis itu cuma yang dia lahir satu dan itu jadi penerus Nabi Adam. Mengapa dia lahir? Itu sebagai penghibur karena Habil meninggal. Anak bungsu Nabi Adam. Qabil punya istri punya pasangan kembar namanya Iklimah. Habil punya pasangan kembar namanya Lebuda. Tapi Qabil dengan Iklimah ini itu fisiknya menarik dan rupawan, gagah-gagah dan jadi cantik. Sedangkan Habil dengan Lebuda ini fisiknya biasa saja. Kalau kata anak zaman sekarang B aja. Gitu. Nah, ada sebagian riwayat, tapi walaupun riwayatnya nggak kuat, tapi kalau untuk pengetahuan kita nggak apa-apa. Ada riwayat mengatakan kenapa Qabil dengan Iklimah itu perawakannya cantik dan ganteng. Karena masih ada serpihan-serpihan surga. Karena mungkin beliau itu kan mereka berdua itu anak pertama, jadi dianggap masih ada asobah-asobah surga, serpihan-serpihan surga. Makanya cantik. Akhirnya sama Nabi Adam, ini serpihan Nabi Adam ibu ya, karena orang masih sedikit harus disilangkan, nggak boleh nikah sekandung, harus nikah sama pasangan adik masing-masing. Siapa yang berontak? Kabil. Nggak mau Kabil. Sama Lemuda, B aja. Saya maunya sama Iklimah. Gitu. Nah, akhirnya apa kata Allah? Ya udah kalau gitu berkurbanlah kalian. Ini nyambung ke cerita Nabi Ismail nanti. Akhirnya disuruh berkurban. Yang Habil ini pekerjaannya berternak. Yang Qabil ini berkebun. Sama si Qabil ini karena memang karakteristiknya nggak bagus, yang dipanggil bukan buah-buah yang segar, tapi buah-buah yang udah agak bagus, yang hampir busuk, yang masih mengkal, bukan buah terbaik yang dipanen. Sedangkan Habil ini yang dipanen adalah dombanya yang paling gemuk, yang paling besar. Akhirnya diletakkan di atas batu. Diletakkan di atas batu, maka siap kata Nabi Adam, korban siapa yang diterima Allah nanti akan disambar api. Akhirnya, singkat cerita, disambarlah tadi hewannya si Habil. Akhirnya si Habil yang diterima kurbannya dan dinikahkan sama Iklimah. Disitulah Qabil protes, diam-diam, nyusun siasat. Ternyata dia bunuhlah si Habil. Lalu dia lari tersesat dan Habil ini umurnya panjang. Akhirnya beranak pinak. Itulah kesesatan pertama.
Dan anaknya Qabil ketika menafsirkan daripada cerita leluhurnya yaitu Qabil tadi. Jadi Qabil kan udah diusir Nabi Adam nih. Jadi dia udah bikin tempat baru lah, keluarga baru begitu. Dia cerita dulu bapak begini, cerita masa lalu lah. Pernah kalah saingan sama si Habil, yang diterima itu kurbannya si Habil langsung dibakar sama api. Maka di situ cikal bakal agama Majusi yang menyembah api. Nah mereka menganggap Tuhan itu api. Karena yang melahap domba tadi api. Padahal bagi kita Islam tidak. Bahkan ada dalam menurut sebuah riwayat dikatakan bahwa domba yang dibawa oleh malaikat untuk disembelih Nabi Ibrahim sebagai ganti Ismail itu adalah domba yang diberikan oleh Habil. Jadi ada nyambungnya di situ. Itu yang ikut sama si Habib dan istrinya. Ya dia itu apa namanya mati sebelum bulan madu si Habil. Yang tadi tanya istri Habil kan? Siapkan Ya. Iya. Umurnya panjang tadi. Ini banyak riwayat sih sebetulnya. Tapi gini Ibu ya, saya selalu dinasihatin sama guru saya, ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu untuk pengetahuan dan untuk pengamalan. Ada ilmu itu cukup untuk pengetahuan saja. Kitab. Banyak ulama kita yang ambil referensi dari Israiliyat. Apakah salah? Tidak salah. Selama bukan bab akidah. Kalau bab akidah nggak boleh. Tapi kalau untuk memperlengkap sejarah nggak apa-apa. Sebetulnya banyak riwayat yang tentang Qabil itu. Ada yang bilang iblis turun menyerupai perempuan. Lalu dia menikah sama iblis itu menikah sama si Qabil. Lahir anaknya manusia setengah iblis. Itulah yang dimusnahkan ketika zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan tugasnya meriset bumi kembali. Nah, dimulai dari nol lagi. Makanya dibilang Nabi Nuh itu bapak manusia. Gitu, meriset kembali. Gitu. Karena sebelumnya, mohon maaf, itu dalam tanda kutip keturunan Habil itu nauzubillah min dzalik lah. Manusia setengah jin. Kalau bahasa sekarang itu. Ada riwayat yang mengatakan begitu. Ada juga riwayat yang mengatakan dia lari tapi umurnya panjang. Akhirnya kan si Nabi Adam dari anak kembarnya ini kan beranak pinak lagi nih. Nah, nyebar juga dia nikahin lah di situ. Gitu. Jadi banyak riwayat tadi. Sebetulnya kalau ngaji sejarah ini seru ini. Apalagi sejarah saya yang di bawah yang jarang dicintai. Itu ilmu-ilmu mahal sebetulnya. Itu. Baik. Jadi siapa yang dikorbanin saya masukkan ke situ. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan Ishak. Kita nggak boleh nutup mata, seakan-akan itu pasti Ismail. Salah. Benar kan adanya? Siapa yang mengatakan salah satunya adalah bahwa yang dikorbanin itu Ishak? Umar bin Khattab. Iya. Nanti setelah saya isi kajian ini, saya buat nanti di artikel Medium, saya kirim ke Datin atau ke Mbak Selvi, masukkan. Ini referensinya muktabar semua. Saya ngomong bukan tanpa referensi. Saya udah ngaji dalam karena betul-betul ingin menyajikan tema yang menarik, ilmu yang mahal gitu. Kan ibadah kurban, nyembelih kambing, bagi daging, itu yang dibahas selama ini. Saya ingin menampilkan yang berbeda, seperti audit harta Nabi Ibrahim, kemudian yang siapa yang disembelih. Ini saya lengkap. Di sini saya bacakan sebentar, izin Ibu ya, agar lebih itu, agar lebih. Nah, perbedaan pendapat tentang siapa yang dikurbankan. Satu, pendapat yang menyatakan Ismail. Ini ulama dan sahabat yang mengatakan yang dikurbankan itu Ismail. Ini kenapa ada perbedaan pendapat? Karena dalam Quran tidak disebutkan namanya. Coba Ibu cek nanti di surah As-Saffat itu. Nggak ada disebutkan namanya. Nah, makanya ulama dan sahabat berbeda penafsiran. Ulama yang mengatakan sahabat, tabi'in, dan ulama, ini sudah saya rangkum semua. Sahabat, tabi'in, dan ahli tafsir, sudah saya rangkum semua. Pendapat yang mengatakan Ismail. Satu, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Abu Tufail,
Amir bin Wasilah. Dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, dan Al-Hasan Al-Basri. Sedangkan dari kalangan ahli tafsir yang mengatakan Nabi Ismail adalah Ibnu Asyur, Wabah Az-Zuhaili, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi. Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menafsirkan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Nah, ini yang data langka ini. Ada juga pendapat yang mengatakan Nabi Ishak. Siapa mereka yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak? Satu, Umar bin Khattab. Dua, Ka'ab al-Akbar. Kemudian Jabir bin Abdullah dan Al-Abbas. Dari kalangan tabi'in diantaranya ada Qatadah, Imam Malik bin Anas, Ikrimah, Masruq, Mutawakkil, Az-Zuhri, dan As-Suddi. Nah, disinilah perbedaan pendapat ulama terjadi. Jadi tidak bukan berarti fix itu Ismail. Ada pendapat yang mengatakan itu juga Ishak. Tapi pendapat yang kuat itu adalah Ismail. Ismail yang pendapat yang kuat ibu ya. Jadi jangan sampai pula nanti siapa yang dikorbankan Ishak, tidak. Mayoritas ulama atau pendapat yang lebih kuat, konsensusnya yang lebih kuat, itu adalah yang dikorbankan Ismail. Kemudian, tapi ada pendapat riwayat yang sebagian yang mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Lalu bagaimana kalau Ustaz Wahyu pilih yang mana? Dan alasannya apa? Di situ pentingnya usul fikih. Nah, saya kan bidangnya fikih dan usul fikih kan. Di situ ada dua sahabat besar. Kita ambil sampelnya dari masing-masing perwakilan yang bilang Ismail dan Ishak. Perwakilan satu yang mengatakan Ismail adalah Ali bin Abi Thalib. Yang mengatakan Ishak adalah Umar bin Khattab. Kita sudah sama-sama tahu bahwa untuk bidang keilmuan Ali lebih tinggi daripada Umar. Bahkan Rasulullah bilang, saya adalah Madinatul Ilmi wa Ali, dan adapun Ali adalah pintunya. Nah, jadi kalau dilihat dari keilmuan, Ali lebih unggul daripada Umar. Makanya saya memilih yang dikorbankan adalah Ismail. Tapi saya tidak menghapus pendapat yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan itu Ishak juga. Itu. Nah, paham ibu ya? Itu nggak bisa dikomedikan karena mahal. Ya, Pak ya. Nah, itu langka sebetulnya. Jadi udah ada dua ilmu langka, harta kekayaan Nabi Ibrahim, kemudian siapa yang disembelih. Kita masuk ke berikutnya, hewan-hewan yang boleh digunakan kurban apa saja Ustadz? Mayoritas ulama mengatakan ada 3. Unta, sapi, kambing. Unta, sapi, kambing. Kerbau masuk mana Ustadz? Kerbau masuk sapi. Kambing. Nah, pertanyaannya kalau menurut Ibu Az-Zahra, ini saya ngetes bukan itu Bu ya, bukan sosok pandai ya, agar kajian kita hidup aja, agar berpikir bersama. Di antara 3 hewan itu, yang mana yang paling bagus untuk kurban? Mbak bilang kambingnya, jangan lihat ke saya. Saya sebelum ke sini tadi udah mandi dan pakai parfum. Nah, kalau begini bisa dilumpuhkan, Mbak. Ayo. Yang bilang unta ada? Unta. Kok lehernya pendek? Mbak unta ya? Mbak memilih jawaban unta. Saya unta. Yang sapi ya Pak? Wah, Ibu moderator kita? Sapi. Kambing. Sapi. Sapi. Jangan gini Bu. Zolim kepada Ustadz itu menghina Ustadz Bu. Itu dosanya 2 kali lipat. Nah, jadi kalau menurut mayoritas ulama mengatakan, Imam Hanifah mengatakan terbaik itu unta. Imam Syafi'i mengatakan yang terbaik itu unta. Imam Ahmad bin Hambali mengatakan yang terbaik itu unta.
Tapi kalau menurut Imam Malik bin Anas, itu yang terbaik adalah domba. Mengapa Malik bin Anas ini memilih domba? Kurban Habil, domba. Kurban Nabi Ibrahim, domba. Kurban Nabi Muhammad, domba. Nah, makanya kalau bab ini saya memilih yang kuat itu adalah kambing. Tapi ada pendapat mengatakan bahwa kalau untuk yang lebih mahal lebih bagus itu sebetulnya tidak juga ya Datin ya, karena kan kalau unta dan sapi itu kolektif. Nah, kalau unta bisa 7 sampai 10, kalau sapi untuk 7 orang, kalau kambing per 1 orang. Jadi kalau unta dan sapi itu kolektif, kalau yang kambing itu persendirian. Nah, begitu. Nah, terus bagaimana? Kita udah tahu nih jawabannya. Artinya boleh milih lah. Korban sapi nggak apa-apa, korban unta nggak apa-apa, korban kambing juga nggak apa-apa. Yang penting berkorban. Wah, itu udah korban perasaan ini ya, itu berat pembahasan nanti ini berat. Ya. Jika kalau ada luka yang tak bisa dijahit, itulah luka di hati. Bah. Jadi begitu Ibu ya. Nah, kemudian dalam tanda kutip, siapa aja yang boleh menikmati dagingnya? 1, tetangga dan sahabat. Teman, tetangga, itu boleh. Fakir miskin. Dan yang terakhir, yang berkorban. Tapi yang berkorban nggak boleh ngambil banyak-banyak. Ya, ambil 30% lah paling banyak. Tapi ada pendapat Imam Syafi'i, tapi kalau Imam Syafi'i itu punya 2 argumentasi. Ada waktu dia di Mesir, ada waktu dia di Baghdad. Waktu beliau di Mesir, argumentasi beliau terbaru mengatakan nggak boleh banyak-banyak, tapi waktu perkataan beliau yang lama itu mengatakan boleh 50%. Tapi mayoritas ulama bilang nggak boleh banyak, Pak. Nggak boleh banyak-banyak. Nah, itu tadi yang paling diutamakan itu tetangga dulu. Ini banyak yang salah nih. Korban di sini yang dikasih, wah itu ada tidak di di salam. Kasih dulu orang atas ini, orang samping. Saya ada yang nggak makan daging vegetarian, apa namanya itu? Ah itu, jangan dikasih kalau itu. Atau ke orang India jangan dikasih, kita dibacoknya lagi. Tuhan pukul bunuh katanya gitu kan. Nah, kasih ke tetangga dan sahabat dulu ya. Ini banyak yang salah tafsir ya Ibu ya. Oh, saya rencananya nanti mau bikin kalau udah selesai S3 tolak ukur kadar nilai sukses tapi secara konkret. Nah, ikhlas. Selama ini kan ikhlas itu abstrak banget kan, nggak bisa diukur. Saya mau membuat konsep ikhlas di dalam sedekah tapi secara konkret. Sebetulnya gampang. Sedekah itu kata Rasulullah dan ulama sepakat diutamakan ke keluarga dekat dulu, baru pada tetangga, baru kepada orang jauh. Ini enggak, kerabatnya lantung, ada yang nggak makan, tetangganya masih miskin-miskin, oh dia sumbangan ke sana 50 juta, itu fix nggak ikhlas itu. Pasti nyari nama. Ya. Kalau kata bahasa India itu carmuk carnam, cari muka cari nama. Carmuk carnam. Tuh, memang betul MK Nadia ini. Seperti itu. Jadi yang paling baik tadi itu, kemudian berikanlah kepada kerabat dekat dulu. Kemudian fakir miskin. Orang yang sering makan daging nggak usah dikasih, Ibu. Ya, kasih orang yang bisa menyumpai daging itu hanya ketika musim kurban. Kalau di Malaysia ini sulit ya. Sulit. Nah, kasihlah ke itu. Di Indonesia banyak nih korban-korban yang di Aceh kemarin kan belum pulih sepenuhnya. Korban lah Zahra buat kurban akan ke yang tepat. Kalau memang di keluarga Azahra di sini nggak ada yang membutuhkan. Tapi kalau salah satu keluarganya ada yang membutuhkan, udah arahkan ke sana. Jangan malu memiliki saudara miskin. Kenapa? Setiap takdir itu berbeda.
Allah memberikan kita saudara yang miskin agar Allah menambahkan rezeki kita untuk kaya dan zakat kita, infak kita bisa diberikan kepada dia. Itu tadi. Kemudian apa namanya lagi? Jika kira tetangga dia non muslim boleh. Non muslim itu ada dua pendapat Ibu ya. Saya kiaskan kepada zakat. Zakat itu sebetulnya boleh diberikan kepada non muslim. Tapi dengan syarat dia itu adalah tokoh besar yang apabila kita berikan hatinya lembut, ada kemungkinan masuk Islam. Kayak Cristiano Ronaldo. Kasih dia, tapi dia ngapain juga makan zakat kita ya ini. Uang yang banyak itu kita ya, bukan dia. Nah, zaman dulu itu Rasulullah pernah memerintahkan sahabat ngasih ke siapa, saya lupa nama pastinya. Nanti saya kasih tahu lagi. Kalau nggak salah Abu Jahal dikasih dengan harapan agar hatinya lunak dan menerima Islam. Itu boleh. Tapi selama asnaf yang ada itu sudah terpenuhi semua. Kan nggak mungkin terpenuhi. Siapa bilang? Ada khalifah di zaman dinasti Umayyah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Benar Ibu? Jadi setelah era para khalifah yang empat, itu masuk dinasti Umayyah baru Abbasiyah. Dinasti Umayyah ini ada salah satu rajanya bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini masih keturunan dari Umar bin Khattab. Bahkan ulama mengatakan, kan kata Rasulullah, per setiap 100 tahun ada orang terbaik di generasinya. Nah, banyak ulama yang mengatakan di generasi setelah di zamannya Umar bin Abdul Aziz, yang terbaik itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Di zaman beliau memerintah dinasti Umayyah, seluruh umat Islam yang ada di bumi ini sulit dicarikan asnaf penerima zakat. Saking makmurnya. Tapi beliau biasa aja, beliau miskin. Bahkan di baju anaknya di dalam sana ada yang robek-robek ketika minta dibelikan baju hari raya. Tapi rakyat dikayakan. Pendidikan beasiswa untuk pendidikan ada. Bahkan, mohon maaf nih, di zaman Umar bin Abdul Aziz ada beasiswa pernikahan. Jadi kalau seandainya Sultan Brunei bikin bantu biaya untuk orang menikah, Umar bin Abdul Aziz sudah lebih dahulu. Yang nggak mampu menikah, negara yang membiayai. Yang nggak mampu menafkahi, negara yang membiayai. Itu Umar bin Abdul Aziz. Saking hebatnya. Ini raja terhebat, salah satu raja terhebat di dalam Islam. Siapa nenek moyangnya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya salah satu anak. Pada suatu malam, Umar ini keliling Madinah. Mungkin ibu pernah dengar cerita ini. Tapi saya ingin yang mahal itu titik temunya di mana? Umar itu pernah patroli malam. Karena Umar memang kebiasaannya patroli malam. Sampai di satu rumah, melihat perdebatan ibu dan anak. Apa kata ibunya? Nah, susu ini kita tambahin air. Biar banyak dapatnya ketika dijual. Kalau cuma ngandalin susu murni sedikit. Apa kata anaknya? Ibu jangan, nanti Allah azab kita dan kita mengkhianati perintahnya Umar bin Khattab. Oke lah Umar gak bisa lihat, tapi Allah kan maha melihat selalu. Akhirnya ibunya istighfar, astagfirullahaladzim. Terdengar sama Umar. Besok paginya sama Umar, dibawalah anak bujangnya ke rumah ibu tadi. Diketok pintunya. Assalamualaikum Bu. Ya, mana anak ibu? Ini, kenapa ya Khalifah? Saya mendengar pembicaraan kalian semalam. Ibunya udah deg-degan. Wah, macet nih. Kena hukum kita nih. Kita ketahuan ada rencana untuk curang. Mengapa ya Khalifah? Mohon maaf ya Khalifah, saya hilang. Bukan. Mana anaknya? Tolong dikeluarkan. Akhirnya keluarlah anaknya tadi. Saya datang ke sini untuk meminang dia menjadi istri untuk putraku ini. Dipinang sama presiden langsung. Siapa yang nggak senang? Akhirnya ibu tuh, Masya Allah terharu, menikahlah perempuan yang jujur ini tadi dengan anak Sayyidina Umar. 2 generasi setelah itu lahir Umar bin Abdul Aziz. Sudah sampai merinding. Otomatis kalau untuk mencari menantu, mencari keluarga yang baik, pastikan dulu ibunya baik. Karena ibu itu adalah madrasah pertama. Kalau ibunya nggak baik, anaknya berpotensi nggak baik. Seperti itu. Kita buka tanya jawab aja. Nanti masih tentang korban masih banyak sebetulnya yang perlu dibahas, tapi kita sambil lalu ditanya jawab saja. Ibu ada yang bertanya?
Silakan. Tidak harus tentang korban ya, boleh yang lain selama masih bab agama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya kita kurban, kalau di sini misalnya udah biasa makan daging, jadi kita Indonesia gitu. Kita nggak dapat dagingnya, nggak apa-apa kan? Kita nggak minta dagingnya yang berkurban. Baik. Gak apa-apa kita nggak dapat rezekinya, nggak apa-apa. Nah, justru ada salah satu kurban. Kurban itu terbagi dua. Ada kurban sunnah, ada kurban nazar. Kalau kurban nazar itu memang nggak boleh justru yang tukang kurban itu memakan dagingnya. Saya kalau dapat suami dengan gaji 20.000 ringgit per bulan dan ngasih saya 10.000, saya nanti bernazar akan kurban sapi. Ternyata dapat tuh suaminya gajinya 50.000 per bulan, dikasihnya 20.000. Artinya harus dibayar dong nazarnya. Nah, maka tidak boleh dimakan daging kurban nazar. Nah, kalau yang korban yang tadi boleh dimakan ataupun boleh tidak. Tapi ingat ibu-ibu ya, korban itu harus berupa hewan hidup. Karena udhiyah, nama lain dari Idul Adha itu ada yang disebut dengan udhiyah, ada yang namanya juga disebut dengan an-nahar. Jadi yang dipandang itu adalah sembelihan dan darahnya. Makanya ada yang kurang tadi, saya bikin-bikin apa yang kurang, ada yang kurang. Tapi ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan kurban itu boleh menggunakan ayam, bebek, boleh. Ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan. Masa sih? Ini kan menarik kan? Nah, kenapa? Ibnu Abbas dibolehkan ayam dan bebek disebabkan yang dipandang itu adalah persembahannya, sembelihannya, darahnya itu. Maksudnya komitmen kita mengkorbankan, mendekatkan diri kepada Allah. Korban itu kan artinya mendekatkan diri kepada Allah secara harfiah. Jadi boleh, tapi dalam riwayat tersebut disarahi bahwa yang boleh berkorban ayam dan bebek itu orang yang enggak mampu sama sekali beli kambing, tapi beliau ingin banget untuk berkorban. Tapi bagi saya ini orang miskin nggak hobi ini sih. Ya udah miskin, maksain berkorban. Ustadz, Ustadz kok sadis banget sih. Omongannya Ustadz kejam sekali Ustadz. Itu menghina-hina kemiskinan Ustadz. Kami membela hak kemiskinan. Maaf ya Bu ya. Islam itu bukan berdasarkan perasaan. Islam itu berdasarkan tata, cara hukum dan dalil-dalil Quran dan hadis. Sekarang ini logika usulnya gini. Dalam perjalanan kita disunnahkan lebih baik untuk mengqashar daripada sholat 4 rakaat. Jadi ketika kita dalam perjalanan 90 km, itu ketika dalam perjalanan, kita lebih utama untuk mengqashar daripada sholat 4 rakaat. Kalau secara logika, kalau memang capek itu membuat semakin bagus, jikalau memaksakan sesuatu itu bagus, kenapa nggak Tuhan melakukan kebalikannya? Semakin jauh perjalanannya, semakin banyak rakaat. Itu satu. Yang kedua, ini pasti ibu kaget dengarin ini. Orang yang sakit di bulan puasa, lalu memaksakan puasa. Dia tahu nih kalau dia memaksakan puasa, sakitnya bertambah parah, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Ternyata betul-betul meninggal. Syahid atau fasik? Fasik. Sepakat 4 mazhab. Karena Tuhan itu nggak butuh ibadah, Bu. Maqasidus syariah itu ada 5. Hifzun nafas, hifzud din, hifzud mal, hifzud nasbi, hifzud akli. Ada hifzud din, menjaga agama, akidah. Hifzud nafas, menjaga diri. Itu masuk bagian dari agama. Kita sholat, 4 rakaat zuhur. Allahu Akbar. Setelah ini, sholat kita. Ternyata di sebelah masjid ada anak yang hanyut. Nerusin sholat, atau nolongin yang hanyut? Nolongin yang hanyut. Itu. Ya udah, kalau udah miskin, dalam tanda kutip nih, kalau udah miskin, ya udah nggak usah kurban. Tapi kalau memang memaksain juga, ya udah, potong ayam, potong
bebek. Itu menarik, argumen saya bilang makan sendiri dan timnya. Itu guyon, tapi ada dasarnya. Jadi di zaman Rasulullah, ada orang miskin belagu. Jadi bukan ya zaman sekarang aja orang miskin itu belagu. Dari zaman Rasulullah udah ada. Saya menyebutkan oknum ya. Saya kan general aja. Ada yang belagu. Jadi ada orang itu, orang miskin, mohon maaf di bulan suci Ramadan, dia menggauli istrinya. Artinya kan kenapa dia? Menghadap kata Rasul, ya Rasul, saya bulan suci Ramadan Rasul. Tapi tergauli istri Rasul. Gimana Rasul? Ya udah, kamu memerdekakan budak aja, kata Rasul. Baca aku nggak punya budak Rasul. Ya udah, puasa 2 bulan turut-turut. Wah, 1 bulan aja saya nggak kuat Rasul. Apalagi 2 bulan. Ya udah, kamu kasih makan 60 orang fakir miskin. Jangankan 60 Rasul, satu aja nggak sanggup. Ya udah, kamu kasih fakir miskin, sepunyanya kamu aja. Masalahnya saya juga miskin Rasul, boleh nggak ngasih kepada saya sendiri? Itu Rasulullah sampai ketawa giginya nampak lah ya. Itu ibarat kata kalau saya di situ, halo, itu. Itu untung Nabi Muhammad itu orang sabar. Kalau saya, Allah ya Rob, ya rukyah rukyah aja kau ini. Bersyukur udah tahu mesin-mesin Supra ke bawah naik gunung Himalaya. Salahkan gunungnya, bukan salahkan gunungnya, salahkan Supranya. Gitu. Nah, ini makanya ada suatu riwayat, tapi saya lupa. Saya pastikan lagi. Kenapa saya selalu ngomong gitu, Ibu ya? Karena eh, kita ketika pengajian ini, salah itu pasti ada. Nah, yang ragu-ragu itu pasti ada. Orang miskin itu, jangan, intinya gini, kadang-kadang kan orang miskin ini ada yang agak sensitif sama orang kaya kan. Itu kayak, baik apalah artinya sebuah harta, kan yang gitu kan. Apalah artinya sebuah harta. Ada riwayat mengatakan orang yang ngomong begitu karena belum pernah merasakan. Coba lihat di negara, salah satu negara, disebut aja Konoha Bokure. Ya kan? Orang miskinnya belagu, Bu. Saya tuh punya kebun durian di kampung, Musangking. Ini boleh lah ibu nanti kalau yang jalan-jalan ke Jambi ke kebun saya nanti. Saya tuh, saya tanyain ke beliau, Pak, upah harian itu borongan. Borongan aja, Ustaz. Ya udah, kalau gitu kita udah percaya kan. Nah, karena saya sebelumnya udah pernah upah juga dan upah harian. Alhamdulillah 2 hari selesai. Upah borongan 8 hari nggak selesai kan, gitu. Akhirnya saya tanya, ini kenapa nggak selesai Pak? Kan kalau borongan makin lama harinya makin berat kerjaannya, makin mahal gajinya. Dalam hati saya, untunglah Bapak ini miskin penebas kebun. Kalau dia ini gubernur habis anggaran provinsi di depannya ini. Itu. Jadi orang yang mengatakan madu itu nggak manis, orang yang pernah makan madu. Orang yang mengatakan salmon itu enak, orang pernah makan salmon. Orang yang makan ikan teri setiap hari, mengkritik salmon nggak enak, jangan percaya. Karena belum pernah. Coba letakkan di depan orang yang dalam tanda kutip miskin, letakkan duit 20 juta. Kalau argumen saya salah, tidak akan mungkin ada bertambah singkatan dalam KBBI. Ada singkatan terbaru dalam KBBI bertambah. OKB. Bukan KBBI lebih tua aja. Orang kaya baru. Orang miskin kaget dapat kekayaan mendadak, berubah sifatnya. Yang awalnya baik, dulu sebelum kaya rajin ke masjid, sekarang nggak lagi. Sebelum kaya dulu untuk aurat, nah sekarang ya udah begitulah intinya. Tapi tidak menyebutkan nama. Jikalau tersinggung itu salah sendiri. Jadi gitu ya Pak ya. Berkorban aja. Silakan. Ya, ya tadi nih. Saya dalam family ya. Ya. Jangan uangnya atau bagaimana sih? Yang boleh ya. Jadi spesifiknya karena ini kita mau nama keluarga atau kena satu orang aja. Tergantung hewan yang dikorbankan. Kalau hewannya satu orang ya
Kalau untuk sapi tadi misalkan datuk, berarti dia Waalaikumsalam. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kan Bu, apa namanya? Misalkan datuk korbannya sapi, jatahnya untuk 7 orang, bisa nggak dibuat untuk 1 orang? Nggak bisa. Karena peraturannya satu sapi untuk 7. Masukkan di situ nenek, pakcik, dalam Quran, dalam itu, dalam keluarga kita mana yang nggak mampu, masukkan yang 7. Nah, kalau untuk yang kambing untuk 1 orang aja. Nah, kalau pertanyaannya siapa yang disunahkan berkorban? Orang yang mampu. Orang yang mampu. Kalau orang yang mampu tuh, bahkan kalau menurut Imam Abu Hanifah, saya malas nih nyampein ini. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan juga. Biar pengajian itu lebih tinggi gitu. Bahkan kata Imam Abu Hanifah, kurban itu wajib, bukan sunnah. Kalau Maliki, Syafi'i, Hambali, sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu lawannya makruh tahrim. Sunnah muakkad itu sunnah yang levelnya hampir ke wajib. Kalau makruh tahrim, makruh yang levelnya hampir ke haram. Nah, begitu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, hukumnya sunnah muakkad. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya itu adalah wajib. Jadi kalau ada yang ada memiliki kemampuan 2.450.000 dalam setahun, korban lagi. Walaupun hanya seekor kambing. Korban. Apalah artinya 2.450.000 sekarang itu tidak nyampe 500 ringgit kan? Nah, makanya wah 400-an ditambah. Apalah artinya 400 ringgit? Lebih murah lagi. Boleh, Bu. Boleh nanti. Ya, tergantung kita. Yang penting jelas aja di mana tempat dikorbankannya, jelas. Berapa kalau di Malaysia? Nah, kalau di Indonesia 2.450.000. Rupiah dulu. Lebih mahal. Nah, rupiah drop. Jadi kalau anak misalnya dia ada uang jajan sendiri dia mau ngutip itu baru boleh, tapi dia tidak lakukan sunahkan kan? Iya, nggak disunahkan. Karena pada hakikatnya kan belum mampu. Tapi kalau mau korbankan nggak masalah. Yang harus disegerakan itu akikah. Nah, ini yang banyak keliru ya. Orang-orang akikah udah tua itu. Saya udah beberapa kali hadir pernikahan, diundang resepsi, malamnya juga diundang karena sekalian akikah. Itu namanya akikah expired itu. Ibu mau makan mie expired. Kalau akikah itu sunnah terbaiknya itu 7 hari setelah melahirkan. Makanya kan Tuhan tuh kasih aba-aba kita sebelum melahirkan. Jangan kita lah, saya kan melahirkan. Ibu-ibu melahirkan itu kan nggak langsung keciplek langsung keluar anaknya. Dikasih aba-aba, aba-abanya lama lagi, 9 bulan. Nabunglah di situ. Kalau misalkan anaknya nanti laki-laki, 2 ekor kambing. Anaknya perempuan 1 ekor kambing. Sehingga di hari ke-7, ya kita kan kalau nggak mampu tambah lagi perkalian 7-nya 2 minggu. Kalau nggak mampu lagi baru perkalian terakhir 1 tahun. Kalau udah besar ini, ingat ya, ibu-ibu sudah tidak disunahkan mengakikahkan anaknya akil balik. Anak yang udah akil balik sunnah mengakikahkan dirinya sendiri. Jangan salah, nggak dapat sunnahnya tuh. Kalau kejadian kayak begitu kan orang tua juga Iya, itu boleh. boleh. Kembar 3 baru 6 kambing. Cowok semua lagi 6 ekor kambing. Balik tuh kan kalau untuk perempuan kita ambillah usia 9 tahun ya. Siti Aisyah 9 tahun. Kalau laki-laki 15 tahun. Ini kayak saya misalkan. Ada anak ibu yang udah bujangan, udah kerja, belum berakikah. Jangan ibu yang ngakikahin. Suruh dia nikah diri sendiri. Jangan yang ibu sok-sok jadi super heroin nanti. Saya super heroin karena aku yang melahirkanmu, aku yang harus menikahkanmu. Islam itu punya bantuan ibu. Umur sekian, kesunahannya bagi orang tua.
umur sekian kesunahan bagi diri sendiri. Seperti Zakat itu. juga gitu, Ustaz. Kenapa? Zakat yang mana dulu nih? Kalau zakat fitrah, kalau udah balik, udah berusaha sendiri, ya kalau zakat fitrah itu garis besarnya gini. Apakah masih dinafkahi nggak? Kalau sudah tidak dinafkahi, Tapi kalau misalnya itu perempuan, laki-laki bisa ya udah lulus dia masih bekerja di belum apa ya orang tuanya masih mampu. nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Kata lemari, boleh katanya. Ya, kalau perempuan masih di bawah tanggungan. Nah, beda laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki putus kewajiban bapak dan emaknya dan bapaknya nggak menanggung lagi dosa-dosanya dia ketika dia akil balik. Jadi ketika udah akil balik, nafkah itu orang tua nggak wajib lagi. 18 tahun itu udah akil balik. Iya tahu, maksudnya lebih Iya. Belum, udah hampir expired lah. Gitu. Nah, tapi adat kita di Indonesia kan agak lebih luhur ya. Sebelum nikah ya udahlah, pengangguran sukses ini dikasih makan sama orang tuanya. Padahal kalau berbicara secara agama, secara fikihnya, kalau udah balik itu sudah nggak wajib lah, nggak wajib lagi dinafkahi. Tapi kalau anak perempuan bagaimana? Anak perempuan dia itu berpindah kewalian, berpindah orang yang bertanggung jawab jadi kakak. Jadi misalkan kalau anak ibu sekarang ada yang belum berjilbab, dosanya itu ngalir ke ibu. Tapi kalau dia udah nikah, ngalir ke suami. Makanya kemarin saya lihat di YouTube. Jadi Ustadz kan juga harus memantau dan mengamati perkembangan terbaru. Anak Ahmad Dhani itu ada yang namanya El Rumi nikah dengan Sifah Haju. Sifah Haju. Terus saya mau cari titik peluang fikihnya, Mbak. Karena saya tulis. Nah, karena kalau latar belakangnya artis, orang lebih berminat bacanya. Katanya si Pak Haji kemarin ketemu sama ibunya setelah acara nikahan itu. Dia bilang ke ibunya, Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya nggak berjilbab. Itu ada ya, baju untuk buka, minta maaf. Apa kata ibunya? Lah, kamu kan udah nikah, itu kan tidak dosanya sama suamimu. Itu betul sekali. Jadi ibunya si Pak Haji, fikih itu benar. Nah, nanti dipotong hashtag ditandai si Pak Haji. Majelis Az-Zahra. Gitu. Jadi kalau masih gadis, tanggung jawab ibu dosa-dosanya. Kalau anak bujangan, kalau dia udah balik, udah bisa memilih sendiri, dia kebut-kebutan, dia nakal-nakal, dia penting ibu udah nasehatin, gugur. Kalau perempuan nggak bisa. Mobil tuh nikah, di bangku, lepas tanggung jawab. Iya, 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 iya. Nah, masalahnya wali itu harus Islam. Kan sebelum itu, la nikaha illa biwaliyin wa syahidain adlin. Katanya nonis. Bapaknya Sejauh yang saya nah, kalau ibunya muslimah masih, iya. Nah, nantilah next time kita bahas si Pak Haju. Ya, wali hakim itu tidak hanya menikahi anak yang di luar nikah. Misalkan orang tuanya sakit, ya sakit atau orang tuanya udah stroke, jadi pengucapannya kurang tepat, atau orang tuanya dalam keadaan jauh. Kalau orang tuanya dalam keadaan jauh itu kan ada dua versi, boleh diwakilkan, boleh nikahkan secara online. Iya, iya, iya. Ngapain juga susah si Pak ini? Aduh. Hah?
Iya. Enggak masalah. Ya. Ada tadi kata gitu. Ya, baik, silakan nanya lagi. Dapat ini nggak boleh, Bang Ustaz, ya? Hah? Dapat ini nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Lain dapat diri lah. Ya, selain dari bapak kiri. Ustaz misalnya, Iya. kan kalau ilmu itu kan 7 bagian ya. 7 bagian berarti 7 nama. Jadi kalau misalnya kambing 1 nama. Iya. Lepas itu dia punya pembagian, apakah boleh dibagi-bagi mana ke keluarga atau hanya untuk satu saja? Oh, boleh dibagiin ke banyak orang, boleh. Oh boleh ya. Boleh. Peruntukannya, jadi niatnya itu ya untuk orang. Kalau peruntukannya, dagingnya itu dibagi ke siapa aja boleh. Kan tadi kan bukan hanya tertentu yang menerima. Ada jatah bagian miskinnya, ada jatah tetangga dan sahabat. Itu niat penunaiannya aja, bukan alokasi dagingnya. Masih gitu, bebas ya, Bang? Bebas. Ya, ya. Yang penting jangan dikasih cuma kupingnya ya. Nah, itu baru udah boleh tuh. Nanti dibagi, saya harus cincang-cincang kecil-kecil. Dibagilah satu kambing itu 2.000 kakak. Ada yang dapat kuping itu, Pak. Ya. Itu kepala keluarga di ya saya kenal apa saya kepala keluarga ya suami saya kepala keluarga saya sendiri Yang pastinya bukan 7 Ronaldo. Jangan terus ya. Kita santai-santai ya. Kapan dibutuhkan omongan keras, kita ngomong keras. Kapan gurau, kita gurau. Baik, itu ada 2 pendapat ulama ya, Kak ya. Yang pertama 7 tadi 7% itu. 7 orang. Yang kedua, ini kabar gembiranya gini. Kalau ada pendapat kedua yang mengatakan, sebuah riwayat yang mengatakan, kalau dalam satu keluarga itu sudah ada satu yang berkorban, itu udah tercakupi untuk satu keluarga. Nah, jadi boleh milih dua-duanya. Makanya gampang kan dalam Islam kan? Gampang dalam Islam. Jadi boleh untuk 7 orang, atau misalkan nih, pendapat yang kedua, dia berkorban 1 orang tapi udah dapat semuanya. Artinya kalau kita ngikut pendapat yang kedua, walaupun kita nyembelihnya 1 ekor kambing, tetap dapatnya pahalanya ya, kesunahan kurbannya satu keluarga. itu ada kakak atau anak tiri itu dapat juga kalau darah Anak angkat dalam Islam tidak ada. Ini ibu-ibu ya, anak angkat dalam Islam tidak ada. Ibu-ibu pernah nggak dengar salah satu sahabat Nabi namanya Zaid? Zaid itu awalnya itu anak angkat Nabi. Bahkan pernah dinisbatkan kepada bin Muhammad. Kalau nggak salah itu si Zaid. Nah, akhirnya apa? Nabi Muhammad ditegur Allah. Tegurnya gimana? Si Zaid disuruh menceraikan istrinya. Setelah habis masa iddahnya istri Zaid, turun lagi perintah Nabi Muhammad nikahi istri Zaid. Kalau zaman dulu, Bu, wah itu udah dibilang ani-ani itu. Nabi Muhammad ani-ani ya? Bukan ya? Ani-ani itu ibu-ibu perempuan. Kalau bapak-bapak aki-aki. Pasti Nabi Muhammad dibilang aki-aki itu sama orang dulu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Itulah yang menggambarkan bahwa hubungan angkat-mengangkat itu nggak ada. Lalu bagaimana Ustadz? Maka solusi pertama, angkatlah anak yang mahram bagimu. Misalkan memang ibu nih, Allah tidak berikan rezeki untuk mendapatkan anak. Rawat anak yang mahram. Siapa? Saudara. Ponakan. Nah, gitu. Atau yang kedua, ini jurnal Scopus saya di UN. Nah, tapi belum rampung risetnya. Saya kasih sedikit gambaran. Saya lagi
membuat itu tadi antisipasi dari pengangkatan anak. Ada yang namanya hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu pemicu ASI. Jadi bagi gadis-gadis atau orang yang sudah menikah tapi nggak punya ASI, itu kalau disuntik itu bisa keluar ASInya. Jadi nanti ketika mau mengangkat anak, susukan dulu. Jadi boleh. Maka boleh, karena dalam Islam itu saudara, kekerabatan cuma dua jalur, bin nasabi sebab saudara, wabil rodoi sebab sususuan. Jadi hormon propolit itu yang saya bahas sekarang. Itu. Dan kalau bisa adopsi dari kecil, di bawah umur 2 tahun. Nah, kalau sudah besar, kelahi dia sama bapak angkatnya nanti. Seperti itu. Bukan mahram. Nah, jadi dalam tanda kutip, mohon maaf, maksudnya kelahi sama bapak angkatnya mana? Ini pernah terjadi, Ibu. Guyonan saya tuh berdasarkan hadis nih. Zaman Nabi, nanti Ibu boleh cek hadisnya. Itu ada sahabat Nabi yang dia kayak anak angkat gitu juga, bolak-balik ke rumah itu, dan bapak angkatnya kurang suka sama, nanti disuruh susui, tapi tidak usah. Tapi ulama mengatakan, ada yang mengatakan ini hanya khusus berlaku tadi kasusnya cuma itu aja, yang lain pengecualian. Ada yang bilang riwayatnya lemah. Kalau saya sepakat sih riwayatnya lemah. Saya nggak sepakat kalau hadis ini dianggap benar, waktu baik. Makanya hormon prolaktin tadi itu jalan keluarnya. Jadi kayak Cinta Laura kan, dia bilang free child ya, nggak mau punya anak. Karena katanya anak-anak yang lain, anak panti masih banyak yang pelantar. Ya udah, dia kan masih gadis, belum ada asinya, suntik aja prolaktin, nanti disusui. Jadi anaknya itu baru boleh lihat rambut boleh. Kenapa harus segitunya sih Ustaz? Karena nanti itu Bu, citanya beda-beda ya. Aurat suami ke istri beda, aurat ke anak beda, ke orang lain beda, ke keluarga beda. Kalau mengangkat anak tanpa lewat persusuan, setiap kali dia lihat rambut ibu, setiap kali dia lihat betis ibu, dosa. Gitu. Jadi anak-anak itu tadi bukan itu nggak ada hubungannya gitu ya. Hah? Anak-anak tadi itu Oh, nggak ada. Anak angkat nggak dapat harta waris, nggak dapat parodin, seperti itu. jadi memang punya saudara sendiri. Jadi, Saya anak kampung lah ya. ya, Anak tiri itu kan sudah boleh itu. kalau anak tiri nggak apa-apa. Dapat, ya harus anak apa. Itu pun selama anak tirinya belum mampu. Kalau anak tirinya gajinya lebih besar dari gaji bapaknya, korban sendiri. Gitu. Wih, keren ya ajaran, banyak pertanyaan. Ya Ibu. Alhamdulillah. Coba. Tiga keluarga ya. Dia sama apa namanya saya kan 6 ya. Kita itu banyak dan orang kalau Hmm. terus pas kan katanya waktu begitu aku beberapa tahun itu dia tetap sedangkan katanya yang berat. Saya orang yang meninggal itu baru kebakan. Baik, Ya. baik, Masya Allah. Nah, itulah kenapa saya kalau ngisi kajian Ibu ya dimanapun itu, saya selalu menampilkan pendapat pembanding. Kayak tadi ya, Syafi'i, Maliki itu, eh, kenapa itu harus disampaikan? Sebab beda negara, beda mazhab. Itu nggak bisa kita tolak, Ibu. Kalau seandainya di Mekah kita ngamalin Syafi'i, setiap kali kita tahu sentuhan kulit itu masa wudhu lagi. Nah, kan? Jadi dengan memahami banyaknya mazhab itu semakin mendewasakan kita dalam beragama. Saya nggak masalah, saya punya teman merokok kan fanatik Maliki. Dia bilang
kamu nggak usah korban sapi, Wahyu, kambing aja, kambing yang paling baik. Ya udah nggak apa-apa, karena memang Maliki bilang kambing yang baik, tapi saya tetap ngelakuin pakai sapi di rumah kan gitu misalkan. Nah, selama memang masih dalam koridornya. Bolehkah mengkorbankan untuk orang yang meninggal? Boleh. Boleh untuk mengorbankan orang meninggal. Eh, jadi begini Ibu ya, terkait orang yang meninggal sangat berkaitan sama anak. Ini Ibu perlu dipersiapkan juga dari sekarang. Salah satu sholat jenazah yang diterima oleh Allah secara langsung itu dua syaratnya. Satu, jemaah yang menyolatinya lebih dari 40. Yang kedua, diimamin sama anak kandungnya langsung. Nah, ini banyak juga sepele kita kadang-kadang. Dalam tanda kutip, imam masjidnya, apanya, anak kandung. Jadi, anak ibu dari sekarang, kalau privat ngaji, misalnya manggil ustadz ke rumahnya, nah, usahakan masukkan materi, dia bisa ngimamin sholat jenazah. Itu jelas itu. Apalagi anak laki-laki, karena memang mengimamkan anak laki-laki. Anak laki-laki, ibu-ibu. Ini suatu riwayat dalam kitab Al-Bajuri dikatakan, anak laki-laki itu ketika dia sholat, tanpa dia niatkan untuk orang tuanya, maka orang tuanya dapat pahala. Apalagi diniatkan. Itu satu. Yang kedua, kan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat itu bisa dikodok. Kodok itu diganti ya. Bisa diganti. Kalau memang kita meninggalkannya itu sudah urgent banget lah. Bisa diganti. Ada yang mengatakan tidak bisa diganti. Tapi ulama mengatakan bahwa kalau yang mengkodoknya anak kandung, itu boleh. Jadi misalkan untuk orang tuanya. Makanya hadis Nabi itu eh Idza mata ibnu Adam yang udah meninggal ya. Kalau masih hidup ya suruh sholat sendiri lah. Masa meninggal kata ibunya apa kalau orang Jambi kan, nah, titip sholat zuhur nah, ya. Nggak usah lah semuanya. Nitip 3 rakaat aja. Jadi ibu nanti tinggal 1 rakaat aja. Ibu ibu kan nitip 4 rakaat loh, nah cuma 3 aja. Jadi ibu satu ya. Ini bercanda ya Bu ya. Bercanda. Ya, ya. Iya dapat. Tanpa diniatin aja udah pasti dapat. Itulah apabila mati anak Adam, terputus semua amalannya kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Alladzi yad'ullah. Ada batasannya anak yang soleh di situ. Itu pasti anak yang soleh itu alladzi yad'ullah, yang mendoakan orang tua. Jadi nggak harus nunggu alim ibu-ibu. Oh ini anak saya kecil, yang ngimamin sholat jenazah saya itu harus kiai, harus enggak, anak sendiri yang lebih utama. Ini nanti wahai para ibu-ibu yang punya anak, jika ada yang ngaji privat, ajarkan anaknya, bilang ke ustadznya, ustadz, ajarin anak saya untuk sholat jenazah, ngimamin sholat jenazah. Nah, kalau anaknya perempuan bagaimana? Kita menantunya. Biaya takbir sampai ini. Boleh. Tapi yang lebih baik lagi, kan dalam Islam ini naiknya jelas ke atas dan ke samping. Kalau kandung kita nggak ada, kita naik ke atas. Atas siapa? Ada bapak kita, ada kakek. Kalau ke samping ada sepupu, ponakan, paman, pakcik, orang terdekat. Itu yang lebih baik. Begitu juga memandikan jenazah itu kalau bisa keluarga itu. Indah zaman sekarang. Saya sering banget tuh. Oknum lah. Setelah dia mandiin, dibongkarnya aib si jenazah. Lubang hidungnya tadi saya mandiin, bisa dimasukin ke lereng ke dalamnya. Gitu. Jadi wah parah. Ya, jadi membuat ya apalagi itu kan goreng-gorengannya disebutin, uratnya disebutin. Makanya itulah gunanya bahwa keluarga ini. Hmm. Mungkin saya baik lagi yang
Air. Ya, Oke. ya, 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 Itu kan agak dokter ya. ya, Iya. ya, ya, ya. Masuk, masuk. Jadi kita biayain ya. Atau kasih beasiswa, anak yatim. Daripada ngangkat anak, mending ngasih anak habis beasiswa. Apalah kuliah S1 mungkin di Indonesia tuh paling 40 juta. Nah, kasih beasiswa. Selama beliau mengamalkan ilmu dan gelar sarjananya, pahalanya ngalir kepada yang memberikan. Nah, sudah habis ya Bu ya. Baik. Terakhir saya izin nyampe dikit ya, Datin ya. Saya udah 1 tahun lebih Bu, udah masuk Malaysia. Saya pulang ke kampung saya. Saya sedang membuat, kalau saya belum berani mengatakan pesantren, saya baru melabelkan itu adalah madrasah. Madrasah dan muridnya sudah ada sekitar 25 orang di Jambi. Dan itu, oh Jambi Bu. Oh Jambi mana Bu? Jambi kota. Saya orang Bangko Bu. Iya, iya Allah. Orang Jambi itu memang suka telat sih. Wah, dibalik serangannya ya. Bergurau ya, iya. Iya, baik. Jadi kalau terkait pesantren tadi, saya memprioritaskan itu programnya nulis artikel sama ngaji, nulis artikel karena yang saya analisa pesantren-pesantren ilmuwan Islam kita itu lemahnya di nulis. Coba di Indonesia saya tanya, profesor siapa coba yang banyak? Jarang kan? Selain Pak Quraisy yang kita kenal tafsir al-Misbahnya. Nah, jadi ada program pembacaan Qurannya, program fikihnya, dan program nulisnya. Oleh karena itu, kalau misalkan majelis taklim atau mau berwakaf untuk pembangunannya, saya sangat berterima kasih banyak. Tapi ini bukan pemaksaan ya Bu ya. Ini cuma sifatnya informasi. Tidak boleh menjual agama. Jadi kurang lebih muridnya 25 orang dan ada yang fakir miskin, anak yatim kurang lebih 11 orang di sini. Dan kita nggak mengut SPP. Gaji gurunya sebulan cuma 400 ribu. Mulai dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Di mana tahu ada nanti ibu-ibu yang dalam tanda kutip mau, Ustaz, bulan ini saya ngasih gaji gurunya. Kan nyampe 100 ringgit gitu. 100 ringgit aja udah 430 ribu sekarang. Gurunya untuk sementara ada 3. Ada yang bagian bahasa Arab, ada bagian kitab, ada yang bagian hadis. Untuk sementara cuma di tempat kita masih di musola nenek saya, ya karena belum dapat bangunan, ya, pelan-pelan dalam tanda kutip, saya pun bukan, saya tidak menyalahkan teman-teman yang mengajukan proposal yang di pemerintah, itu kan masing-masing. Tapi kalau saya lebih suka ke yang majelis taklim begini. Jadi dalam tanda kutip bukan sok suci ya Bu ya. Kesucian uangnya itu lebih terjamin istilahnya. Karena kan mau dikasih ke anak-anak yang tidak mampu. Dan saya berterima kasih banyak juga sebelum saya tutup ke pengajian Az-Zahra ini karena dulu pernah sponsorin buku Amin ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah dari ibu-ibu akhirnya banyak tuh kita, dan saya nggak jual Bu, nggak saya jual buku itu, kita kasihkan secara percuma dan itu menjadi amal jariah untuk kita. Nah kalau buku saja yang terbaru itu ada namanya Fikih Medis, itu baru penerbitnya penerbit baru. Nah tapi itu nggak usah dibantu karena kalau penerbit baru ini penerbit besar, mereka yang ngeluarin modal, mereka yang ngeluarin biaya, saya cuma dapat royaltinya aja. Bukan, itu buku fikih saya yang terakhir kemarin Bu. Dan judulnya buku fikih medis. Jadi tindakan medis kayak jahit, donor organ, kemudian melahirkan, operasi sesar dan lain-lainnya itu saya bahas. Nanti kalau mau boleh saya kasih.
Zahra. Mungkin hanya itu ya Ibu ya. Nanti mungkin kalau ada yang ingin berwakaf kepada pesantren Salafiyah Syariah Alam ini, mungkin bisa lewat datinnya ya. Datinnya saja. Baik, terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang benar, tolong diingatkan. Kalau ibu-ibu punya referensi lebih kuat, tolong disampaikan. Kita bertukar ilmu dan saling menasihati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berakhir sudah majelis ilmu kita hari ini. Kami ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Wahyu atas ilmu dan tausiah yang diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menambah semangat dalam menambah kualitas ibadah kita, menambah amalan harian kita dan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ibu Salihah, kita telah berada di penghujung kajian kita. Untuk menutup kajian hari ini, sampai jumpa di kajian berikutnya minggu depan, insya Allah. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2 minggu lagi ujian 1. Ini kan ada 2 ujian.